Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa terus berbagi cerita. Selamat mendengarkan. Aku menyimpan 3 lilin di bagasi, bukan untuk romantis. Itu supaya aku bisa pulang. Mereka bilang, kalau padam, artinya ada yang belum sampai rumah. Saya pengendara ojek online di kota pinggir sungai. Kalau kalian pernah lihat kompilasi dashcam tentang 3 lilin di tepi jembatan yang lagi ramai di shorts itu, ya, itu jembatan yang tiap malam saya lewati. Orang menyebutnya penyeberangan 3 lilin. Katanya, lilin-lilin itu menuntun yang tersesat saat bulan arwah. Ketika kabut dari sungai naik dan bau lumpur basah menyelinap ke dalam helm. Saya bukan orang yang gampang percaya. Tapi setiap kali mesin motor bergetar, setiap kali angin dingin dari permukaan air menyusup lewat kerah jaket, saya melihat ketiga nyala kecil itu berbaris rapi di pagar jembatan. Kuning, tenang, seperti mata yang setengah terpejam. Sesekali, dari sudut pandang dashcam, ada satu titik cahaya yang lewat cepat. Orb kecil, seperti api yang melayang di atas aspal basah. Saya selalu anggap itu serangga atau refleksi lampu. Di ujung jembatan ada warung kecil. Pemiliknya, Pak Darto, pernah menatap saya lama sambil memberi teh panas. Kalau lewat jam 2, jangan berhenti, nak. Jangan nengok ke belakang. Dan kalau lilin padam, jangan menyeberang sama sekali. Dia tidak senyum. Hanya uap teh yang naik di antara kami. Malam itu, ponsel saya bergetar. Orderan baru. Titik penjemputan di seberang sungai. Waktu di layar, pukul 1.58. Saya menarik napas, memasang sarung tangan. Di kejauhan, satu lilin tiba-tiba berkedip, seperti kehabisan napas. Lalu stabil lagi. Saya pikir itu angin. Angin dari sungai menikam lewat celah helm saat saya menginjakan roda depan ke badan jembatan. Mesin mendengung stabil. Air di bawah gelap berbau besi dan lumpur. 3 nyala kecil di pagar masih ada. Saya menarik napas lega. Lalu angin menggulung lebih dingin. Nyala pertama berkedip, kedua menyusul, ketiga memanjang seperti benang tipis lalu padam. Ketiganya mati dalam satu tarikan nafas yang tak terlihat. Jantung saya berpacu. Saya hampir menepi, teringat kata Pak Darto. Jangan menyeberang kalau lilin padam. Tapi lajur sempit, truk dari belakang menderu. Klaksonnya membelah kabut, balik badan di tengah jembatan. Berbahaya, saya terus, pelan, rasional. Angin bisa memadamkan lilin, itu saja. Ponsel didudukan bergetar. Rute lebih cepat ditemukan, GPS datar di telinga. Peta bergeser sendiri. Garis tipis abu-abu muncul sejajar pagar jembatan, menurun ke kiri, menuju tulisan buram, jalur inspeksi sungai. Saya belum pernah lihat opsi itu. Belok kiri 50 meter, katanya lagi. Kiri, di sana cuma pagar besi. Lampu motor menyapu kabut. Di balik pagar, kabut menebal jadi bentuk memanjang. Seperti seseorang berjalan searah menjaga jarak. Bukan solid, lebih seperti asap yang punya niat. Bola cahaya kecil, 2, 3, melayang rendah seolah menandai lintasan. Saya menahan napas. Di depan sebuah pintu kecil di pagar terbuka setengah. Di baliknya, lorong sempit beton basah menurun ke sisi jembatan. Tidak ada rambu,
Hanya gelap yang menunggu. Saya berpikir cepat. Mungkin itu jalur resmi perbaikan. Mungkin GPS benar. Saya butuh uang lembur. Saya belok. Lorong sempit itu seperti pipa raksasa yang menelan suara. Di atas, bunyi truk melewati jembatan jadi gemuruh jauh, seperti petir di balik awan. Dinding beton basah, berlumut, mengembuskan hawa dingin yang menempel di jari. Ban belakang sesekali slip, tapi saya tahan. GPS berbicara terlalu tenang untuk tempat sesunyi ini. Lurus 100 meter. Belok kanan. Kanan, yang ada hanya bayang air. Namun ketika lampu motor menyapu ke depan, kabut di ujung lorong merenggang, memperlihatkan jalan beton sempit yang seolah baru saja muncul. Tak ada marka, tak ada lampu. Hanya bola-bola cahaya kecil melayang di atas permukaannya, bergerak pelan, memancing saya maju. Saya berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Mulut lorong yang tadi terlihat dekat, sekarang terasa lebih jauh, tertutup kabut pekat. Jaraknya tidak masuk akal. Saya melirik ponsel. Peta berubah warna, dari biru jadi abu kelam, seperti mode yang tak pernah saya aktifkan. Nama jalan menghilang, hanya garis, hanya perintah. Di pinggir jalan baru itu, 3 bekas tumpahan lilin kering menetes di beton, membentuk angka 3 yang tak sempurna. Seolah seseorang dulu meletakkan sesuatu di situ. Ada potongan kaca spion, kusam, memantulkan serpih cahaya. Ada helm usang tanpa retakan, diletakkan rapi menghadap sungai. Tidak ada darah, tidak ada jejak panik. Semua seperti ritual. Siluet kabut yang tadi sejajar, kini berdiri di depan, jauh di sana, memunggungi saya, sedikit condong, seperti menunggu. Saya menelan ludah, saya pilih jalan yang ada di depan mata, pelan, saya gas. Jalan beton menyempit jadi selebar 2 ubin. Di kiri, hitam air sungai. Di kanan, dinding pondasi jembatan yang lembab, berlumut, bernapas dingin. Roda depan saya meniti garis cat yang tak kunjung kering, memantul pucat. Orbs di depan berkumpul, lalu menyebar lagi, ritmis, seolah mengajak, seolah menghitung. Teruskan, ikuti penanda. 100 meter lagi, kamu hampir sampai. Hampir sampai kemana? Saya menurunkan kecepatan, mengatur napas, fokus pada setang, ujung-ujung jari terasa kebas. Di tepi jalur, saya melihatnya lagi, 3 bekas lelehan lilin yang lebih baru, mengilap di permukaan basah. Lalu 3 lagi, jaraknya 100 langkah. Polanya rapi, terlalu rapi untuk kebetulan. Seperti penanda, bukan untuk arwah, untuk manusia. Siluet kabut di depan berhenti, memiringkan kepala seperti menoleh separuh. Tanpa wajah, tanpa detail. Saya menghentikan motor, mesin mati, sunyi menelan, ting, 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 ting. Tetes air jatuh dari bawah jembatan, teratur, 3, 3. Saya menatap ke belakang, kabut tebal, mulut lorong tidak terlihat. Saya ingat pesan Pak Darto, jangan nengok ke belakang. Saya paksa mata kembali ke depan, menyalakan mesin, horn. Sekali, gemanya mengembalikan 3 denting yang lebih lembut, seolah ada sesuatu yang menjawab. Dari jauh, dari bawah, ting 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 saya menelan, dan gas. Saya memelankan laju sampai merayap. Orbs di depan tiba-tiba pudar, tinggal 1, berkedip. Sekali, 2, 3, lalu lenyap.
GPS bicara lagi. Suaranya bukan lagi netral. Datar, tapi terlalu dekat, seperti dibisikkan tepat di dalam helm. Sudah, waktunya. Saya menahan napas. Di ponsel, garis rute berputar di tempat, lingkaran kecil tak kunjung selesai. Saya lihat kaca spion. Tidak ada apa-apa selain kabut. Tapi dari kabut datang suara langkah. Bukan di atas beton, di atas air. Ritmenya 3, 3. Dekat, semakin dekat. Saya teringat sesuatu. 3 lilin di bagasi, kebiasaan lama titipan penumpang yang pernah cerita soal ritual. Saya matikan mesin. Turun, tangan saya gemetar saat merogoh bagasi, dingin menggigit kulit. Saya menyalakan 1 lilin, nyala kecil melawan angin. Saya letakkan di tepi jalur. Nyala itu memantul di air, membentuk segitiga dengan bayangannya. Siluet kabut di depan surut setapa, suara langkah berhenti. Saya nyalakan lilin kedua, cahaya bertambah hangat. GPS mendesis, frekuensi terganggu, layar berkedip. Selama 2 detik, peta kembali normal. Jalan utama, jembatan, warung Pak Darto, lalu gelap lagi. Angin mendadak kencang. Lilin bergetar, sumbu memanjang, padam. Belum, saya menyalakan lilin ketiga, api tak mau menangkap. Korek basah, saya kocok, menghembuskan napas, api kecil hidup, lalu hampir padam. Saya menangkupkan telapak, melindungi cahaya rapuh itu. Di kejauhan dari arah jembatan atas, terdengar sirene samar. Dashcam berkedip merekam. Siluet kabut condong lagi, seperti menunggu keputusan. Api kecil di telapak saya akhirnya menangkap sumbu. Lilin ketiga menyala. 3 cahaya rapuh berjajar di tepi jalur. Angin berputar, namun tidak memadamkan. Suara langkah di atas air surut, seperti ditarik kembali ke tengah arus. Siluet kabut menoleh ke samping, kemudian menghilang masuk ke dalam dinding gelap, seolah tertarik oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bayang. Naik ke atas. Sorot lampu motor menemukan tangga besi servis yang menempel pada pondasi jembatan. Basah, licin, tapi nyata. Saya memikul motor. Mustahil. Saya kunci setang, mematikan dashcam sebentar lalu menyalakannya lagi. Refleks. 3 lilin masih menyala, menunggu. Saya menjejak satu-satu anak tangga. Dingin besi merayap ke tulang. Di atas, suara sirene makin jelas, lalu menjauh. Jalan kembali kosong. Saya muncul di balik pagar jembatan, tempat biasa. Warna oranye lampu jalan, sebuah ruang hampa sejenak, menenangkan. Di tepi yang sama bekas 3 dudukan lilin yang padam, hitam, berjelaga. Saya mengerti akhirnya, mereka bukan penuntun arwah, mereka penanda untuk kita. Selama menyala, jalur tetap terlihat. Saat padam, ada yang harus mengganti. GPS menyentuh telinga seperti embun dingin. Giliranmu jadi penanda. Saya menaruh 3 lilin baru di tepi pagar jembatan, persis di tempat yang viral di dashcam orang-orang. Untuk siapa? Untuk saya. Untuk jalan pulang yang mungkin tidak ada lagi. Saya berdiri diam, jalan utama sepi. Motor saya menyala kembali, halus, seolah tidak terjadi apa-apa. Ponsel bergetar. Orderan dibatalkan oleh penumpang. Notifikasi lain tanpa pengirim, terima kasih sudah menuntun. Saya merinding. Dari bawah jembatan, udara naik membawa bau kapur, barus, dan lumpur. 3 lilin yang saya taruh menyala mantap, kecil, waspada. Seorang pengendara lain terlihat di ujung jembatan.
Helm gelap. Ia melambat saat melihat nyala 3 lilin. Bahunya turun sedikit, lega. Dia lewat, aman. Orbs mengikuti di ketinggian lutut, seperti pemandu yang jinak selama ada cahaya. Saya mengerti aturannya sekarang. 1. Selama 3 lilin menyala, jalur tetap ada. 2. Saat padam, yang terakhir melintas dipanggil turun. 3 orbs bukan hantu yang haus korban. Mereka penjaga batas. Mereka menuntun, bukan menyelamatkan, dan menagih gantinya. 4. Kelemahan mereka adalah cahaya kecil yang konsisten. Bukan terang benderang, hanya 3. Harus 3. Saya membuka bagasi lagi, kosong. Hanya kotak korek lembab. Angin dari sungai mendingin lagi. Nyala lilin pertama berkedip. Sekali, saya menangkupkan telapak, melindungi. Lilin kedua ikut goyah. 3-tiganya menari, melawan napas malam. Dari speaker helm, GPS berbisik seperti doa. Jaga. Sampai subuh. Saya mencondongkan tubuh. Dashcam menangkap tangan saya mendekat ke nyala. Api menyentuh udara di sela jari. Layar merekam merah rese lalu meredup, gelap. Subuh belum datang, nyala makin pendek. Sumbu meletik meneteskan cairan panas ke beton. Setiap kali api goyah, orbs mendekat. Setiap kali saya menangkup, mereka mundur. Aturan sederhana, kejam, adil. Baterai ponsel 1%, sinyal hilang, muncul seperti napas. Tahan, sampai burung pertama. Saya menunggu, dingin merayap ke tulang. Tapi suara arus menenangkan. Kadang, motor lain muncul di kejauhan. Mereka melambat saat melihat 3 nyala. Bahunya turun. Mereka lewat, aman. Saya meletakkan korek di samping, telapak masih menangkup. Kamera di dashcam berkedip, memadatkan malam jadi kotak-kotak piksel. Frame terakhir menangkap visor saya memantulkan 3 titik cahaya, seperti bintang yang jatuh ke sungai. Di balik kabut saya rasa ada yang menatap balik, bukan benci, bukan lapar. Hanya memastikan saya mengerti peran saya malam ini. Ketika burung pertama berkicau dari arah kampung, orbs pecah seperti embun. Suara GPS padam. 3 lilin menyala tinggal garis pendek. Saya menggeser posisi, mendekatkan mereka. Passage 3. Jika video ini ditemukan di kompilasi dashcam, kalian sudah tahu. Saya benar-benar menaruh 3 lilin itu di tepi jembatan untuk diri saya sendiri. Di kota dan kampung, batas kadang tak ditandai rambu, melainkan 3 cahaya kecil dan orang yang mau berjaga. Takhayul lahir dari ketakutan, tapi juga dari pengalaman yang mengajarkan aturan sederhana. Dengarkan peringatan, hormati ritual, jangan sombong pada peta. Teknologi menuntun, nurani memilih. Kalau sesuatu kerap menuntun yang tersesat, tanyakan pula siapa yang membayar biayanya. Kita berbagi ruang dengan yang tak kita mengerti. Kehati-hatian bukan lemah. Ia cara kita pulang. Atau jika perlu bertahan sampai fajar agar orang lain bisa pulang. 3 nyala yang kecil, konsisten. Kadang lebih kuat daripada lampu sebesar apapun. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya.